Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 181, bertaruh pada putus cinta selama 6 bulan. Russell adalah pria yang cerdas, bijak, dan dewasa. Ia tahu bahwa Victoria bukan lagi gadis penurut yang menuruti semua perintahnya yang telah dijadikan gundiknya 7 tahun lalu. Victoria berubah dari seorang gadis kecil menjadi presiden tercantik di Orlando, yang telah merayu banyak bosnya dalam 7 tahun terakhir. Russell mencoba memaksa Victoria untuk menikah dengannya. Mengingat karakter Victoria saat ini, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Lagi pula, Russell sudah berusia 50-an. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa lagi memuaskan Victoria dalam beberapa hal karena ia jauh lebih rendah dari banyak pemuda berusia 20-an. Alih-alih membiarkannya selingkuh dan menjadikannya seorang suami yang tidak setia setelah menikah, dia akan membiarkannya berkencan dengan pria seusianya. Victoria mendapati bahwa Russell benar-benar menjadi lebih hormat padanya. Jika kejadiannya 7 tahun yang lalu, dia pasti sudah lama menggunakan cara-cara brutal untuk melumpuhkan kekasih Victoria dan membuatnya meninggalkannya. Victoria berkata, "Aku akan mengatakan kata-kata yang sama dalam waktu setengah tahun. Aku tidak yakin Jordan, dan aku tidak akan bertahan setidaknya 6 bulan." Russell berkata sambil tersenyum menghina, "Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, Victoria. Kau mungkin merasa bangga karena bisa menafkahi seorang pria sekarang, tetapi dalam waktu singkat, kau akan mulai meremehkannya dan merendahkannya. Perasaanmu padanya juga akan memudar. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh. Aku yakin kamu akan putus dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan kamu akan menjadi orang yang memulainya." Victoria juga sangat keras kepala karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ingin benar-benar menjalin hubungan yang serius, H+P. "Baiklah, aku berani bertaruh denganmu bahwa aku tidak akan putus dengan Jordan dalam 6 bulan ini." Senyum percaya diri muncul di wajah Russell, seolah-olah dia telah memenangkan taruhan. "Jika tidak ada yang lain, aku ingin kembali sekarang. Pacarku akan segera pulang kerja. Aku harus kembali memasak untuknya." Victoria mengangkat pergelangan tangan kirinya dan melihat waktu. Meskipun Victoria tidak bertemu dengannya selama 7 tahun, kini ia sudah punya pacar. Ia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pria yang pernah menjadi simpanannya. Russell merasa cemburu ketika mendengar Victoria akan memasak untuk Jordan. Selama 3 tahun Victoria menjadi simpanannya, dia tidak pernah sekalipun memasak untuknya. Saat itu, Victoria belum belajar memasak sendiri, dan itu adalah keterampilan yang baru dipelajarinya setelah dia datang ke Orlando. "Apa pekerjaannya?" tanya Russell. Jelas, Russell tidak mendapatkan penyelidikan terperinci terhadap pacar Victoria. Pada level Russell, dia memperlakukan semua pesaing cintanya dengan hina, jadi dia tidak menganggap serius Jordan sama sekali. Dia seorang kurir pengantar," kata Victoria dengan sedikit malu. Russell berkata setelah tertawa menghina, "Sepertinya 3 bulan sudah cukup untuk menunjukkannya." "Victoria, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berkencan dengan seorang kurir." Victoria tidak ingin Russell memandang rendah Jordan seperti ini, jadi dia menjelaskan kepadanya. "Pacar saya tidak kompeten yang Anda kira, dia berasal dari keluarga kaya, dan dia pernah menjadi Presiden S Corporation. Dia mantan bos saya." Gelar Presiden S Corporation mungkin cukup untuk mengejutkan seseorang seperti Stella. Akan tetapi, di mata Russell, presiden sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, ia hanya orang biasa. Dia telah melihat banyak keturunan kaya sebelumnya. Russell berkata dengan nada meremehkan, "Apa gunanya melihat kejayaannya di masa lalu? Jika dia kompeten, dia seharusnya menggunakan uangmu untuk bangkit kembali. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia seorang kurir. Sebuah profesi tanpa konten teknis dan tanpa kesempatan belajar. Menurutmu, apakah dia masih bisa menjadi paus di industri kurir dengan mengirimkan kurir?" Victoria menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya, tidak tahu bagaimana harus membalas. Sejujurnya, dia juga tidak tahu mengapa Jordan ingin bekerja sebagai kurir, sebuah pekerjaan yang tidak dia inginkan dilakukan oleh pacarnya. Akan tetapi, Jordan bersikeras demikian dan dia tidak mau ikut campur. Russell juga tidak ingin berkata terlalu banyak untuk mempermalukan Jordan karena itu akan membuatnya tampak picik. "Berbicara tentang industri kurir, saya punya janji makan malam dengan Arthur Decker dari Breezy Express. Ikutlah dengan saya," kata Russell. Victoria sedikit terkejut mendengar nama Arthur, dan dia bertanya, "Apakah kamu kenal Arthur Huxley?" Victoria menjadi simpanan Russell selama 3 tahun, dan dia selalu mengikutinya ke pertemuan bisnisnya. Akan tetapi, selama 3 tahun itu, dia tidak pernah melihat Russell bertemu keluarga Huxley atau berurusan dengan mereka. Russell berkata, "Kami bertemu 5 tahun lalu dan langsung akrab. Kami pernah bekerja sama sekali dan menghasilkan banyak uang darinya. Kami minum bersama dan menjadi saudara dekat." "Oh,
Victoria tidak pernah menyangka Russell akan memiliki hubungan sebaik itu dengan Arthur sekarang. Russell berkata, aku mengajaknya makan malam kali ini untuk membahas masalah pacarmu. Ikutlah denganku malam ini dan aku akan memperkenalkan kalian berdua. Bersulanglah untuknya, dan masalah ini akan selesai. Chaiden Husli tidak akan berani menyerangmu lagi. Victoria tidak meragukan kekuatan Russell. Dia telah bersama Russell selama 3 tahun dan tahu betul bahwa dia jelas bukan tipe yang suka berbohong. Banyak bos yang egois suka membanggakan diri mereka sendiri, tentang koneksi mereka, tentang kekuatan mereka. Dia berkata bahwa dia akan mengurus semua masalahnya sendiri, tetapi pada akhirnya, itu tidak terjadi sama sekali. Russell berbeda. Karena ia mengatakan bahwa masalah itu hanya dapat diselesaikan dengan segelas anggur, maka masalah itu pasti ada hubungannya dengan anggur. Namun, Victoria ragu apakah akan menghadiri makan malam bersama Russell atau tidak. Russell berkata, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan pacarmu. Keluarga Husli sangat berkuasa di New York City. Apakah kamu tidak takut pacarmu akan mengalami kecelakaan saat bekerja suatu hari nanti? Perkataan Russell membuat Victoria khawatir. Jordan mungkin memiliki latar belakang seni bela diri, dan 2 atau 3 orang tidak akan bisa mendekatinya. Namun, lebih baik musuh yang terbuka daripada teman yang palsu. Jika keluarga Husli benar-benar berencana membunuh Jordan, Jordan akan mendapat masalah. Baiklah, aku akan pergi. Jam berapa dan di mana? Tanya Victoria. Pukul 7 malam di Villa No. 51 di Nin Hall. Aku membawamu ke sini sebelumnya untuk bertemu dengan beberapa bos yang berurusan dengan masa depan, Russell mengingatkan. Victoria juga mengingatnya sambil berkata, oh, maksudmu restoran pribadi yang tersembunyi itu. Oke, aku harus pulang dulu. Aku akan sampai di sana tepat waktu nanti. Baiklah. Russell juga tidak memaksanya. Victoria keluar dari mobil Russell dan kemudian mengendarai Porsche-nya kembali ke Jade Villa. Ia segera masuk ke dapur, memasak, lalu melihat jam. Ia segera melepaskan celemeknya dan mengirim pesan suara ke Jordan. Sayang, aku harus menghadiri acara makan malam dadakan, jadi aku tidak akan makan malam di rumah. Aku sudah memasak makanan untukmu, pulanglah dan makanlah setelah bekerja. Aku mencintaimu.